Assalamualaikum dulurku semua, salam kebajikan. Tentu aja dari thumbnail dan judul yang gue kasih di videonya sudah jelas kita kali ini akan melanjutkan ke part 2 ulasan film In the Name of Love ya lur. Dan dalam versi originalnya yang berbahasa Vietnam berjudul ini lur. Dari part satunya sudah tergambarkan semua kan lur, karakter dari setiap tokoh itu, si Nung, si Kan, dan si Tae Hwa lur. Mari lur, kita cari tahu kemana Teteh Nung akan berlabuh. Come on, Becky Cha. Usai ngasih senang ke si Tae Hwa, Nung buru-buru balik ke rumah lur, karena jam segini biasanya Kan udah pulang dari kerja. Buru-burulah dia balik dan Kan membawa banyak mainan untuk anak mereka lur, dan Kan bermain dengan anak mereka di depan rumah. Terlihat wajah Nung dengan setengah ketakutan ya lur. Kenapa takut? Karena Kan dengan bangga menyebutkan nama bayi mereka dengan nama David Beckham lur. Sementara di sebelah Tae Hwa tengah dan Nung takut Tae Hwa dengar itu pasti dia akan marah banget lur. Dan Nung takut pula Tae Hwa kebablasan bilang semuanya ya lur. Nah ternyata Tae Hwa benar-benar marah lur dengarkan menyebut nama David Beckham kepada tuh anak. Dan untung saja Tae Hwa masih mengontrol emosinya dengan ngatain si Kan berisik ya lur. Dan Nung gemetaran lihat Tae Hwa marah-marah lur. Nè, Beckham ở đâu nè. Trời ơi, thằng khốn nạn như chó tiệt xương vậy nè trời. Ôi, không muốn lại thằng con tóc bọng. Dan dalam emosinya dengan sama-sama Tae Hwa mengatakan dengan nada emosi bahwa dia menunggu di pagoda malam ini. Dan tentu saja Kan nggak ngerti dengan apa maksud Tae Hwa itu ya lur, marah-marah seperti itu. Dan si Nung pasti udah ngerti lur, itu ditujukan ke dia ya lur. Nah malamnya Nung membawa si kecil ke pagoda lur, nemuin si Tae Hwa. Di malam yang dingin itu Nung cukup lama menunggu lur, kasihan si kecil. Tak lama kemudian muncul pula si Tae Hwa dengan dandanan kakek merahnya ya lur. Terlihat bagaimana senangnya Tae Hwa setiap akan bertemu si kecil itu ya lur. Si kecil pun menangis terus setiap digendong sama Tae Hwa lur, karena memang Nung pernah mengeluh dia nggak punya cukup ASI untuk si kecil lur. Dan Tae Hwa meminta Nung membeli susu lur, namun Nung nggak punya duit katanya lur. Dan Tae Hwa ingin Nung setiap hari membawakan anak mereka kepadanya karena dia ingin bermain dengannya lur. Dia nggak rela melihat si Kan terus yang bermain dengannya. Kalau tidak Tae Hwa sendiri yang akan menemui Kan dan mengatakan ini anaknya. Nah si Nung pun takut ya lur. Dia meminta Tae Hwa tak melakukan itu lur, dan Nung berjanji lur dia akan berusaha memenuhi permintaan Tae Hwa membawakan si kecil ke rumahnya lur. Dan untuk mengobati rindunya Tae Hwa pun ingin cekrek-cekrek sama si kecil ya lur. Dan dia pun mengambil foto si kecil saat digendong atau di pangkuan si Nung ya lur. Seminggu kemudian Nung tak pernah menepati janjinya lur, karena lakinya nggak pernah kerja selama seminggu itu lur. Jadi dia nggak bisa pergi ke rumahnya Tae Hwa ya lur. Dan Tae Hwa hari itu nyetak foto si kecil dan menyebarkannya ke sungai lur dengan tulisan anakku. Nah melihat foto-foto itu di sungai, tentu Kan bertanya-tanya gawe siapa ini? Siapa yang cekrek-cekrek si David Beckham ini? Dia pun marah ke Nung. Pasti ini gawe Nung katanya ya lur. Hanya Nung lah setiap hari yang bersama si kecil. Có ai đã muốn phá mình cho nên mới như vậy. Em có tưởng. Dan Nung nggak bisa jawab lur. Dia beralasan kemarin dia nitip di Alfamart, mungkin ada seseorang yang iseng katanya lur. Dan Kan nggak percaya itu lur. Tae Hwa kembali membuat masalah lur. Dia memanggil Kan dan menanyakan kenapa Kan mengotori sungai dengan membuang foto si kecil. Dan Kan terkejut lur, bukan dia katanya. Namun disitu Kan menyadari kertas yang dipegang oleh Tae Hwa masih kering banget. Dari mana dia dapat foto si kecil yang masih kering itu? Dia pun mencurigai Tae Hwa yang melakukan ini semua ya lur. Ini menjadi pertanyaan besar bagi Kan lur. Nah Nung seharian membersihkan foto-foto si kecil yang tersebar di sungai itu lur. Dan Kan mengeringkan dan menempel foto David Beckhamnya di dinding rumah mereka lur. Dan Kan belum bisa menebak misteri yang menyetak foto si kecil ya lur. Dan Nung tak mau kasih tahu juga. Sementara Tae Hwa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah di tengah capeknya dia masih memikirkan si kecil juga. Dan dia menyempatkan membeli mainan dan baju untuk si kecil ya lur. Begitulah sayangnya dia ke si kecil lur. Dan Tae Hwa yang mulai meneror si Nung ini memberi pesan lewat tulisan yang ditempelkannya di dinding rumah, ngajak Nung ketemuan besok tengah malam ya lur. Dan Nung pun membacanya. Nah menjelang malam si Tae Hwa pun berpura-pura teler lur. Dia ngeracau di depan rumahnya bilang malam ini dan harus malam ini. Kan kembali berpikir kalau si Tae Hwa
Padahal itu pesan ngingatin si Nung bininya lur bahwa mereka ada janji ketemuan malam ini ya lur. Dan saat kan pergi ke kamar, Nung tutup jendela di mana tertulis pula pesan balasan dari Nung. Dia bilang dia nggak bisa, sibuk, dia minta besok pagi atau malam besok ya lur. Dan dengan tulisan pula si Taehwa menjawab besok pagi lur. Mereka pun akhirnya deal ketemuan besok pagi ya lur. Nung mau karena mulai takut dengan keagresivitas si Taehwa lur yang di luar batas. Takut kebablasan dianya nanti ya lur. Pagi besok mereka pun bertemu di pasar lur. Namun Nung tak membawa si kecil. Marahlah Taehwa dan Nung mengatakan kan tak ngizinin dia membawa si kecil pagi hari. Dan Taehwa pun emosi. Dia meminta Nung ingat kalau dia mampu melakukan apa yang tak mampu dilakukan oleh Kan. Dan berkat dia pula Nung bisa menjadi cewek yang sempurna. Nhà thiếu gì nó, xong đời nó cho nó. Em đừng có cố tình không cho cha con gặp nhau. Em không yêu anh cũng phải nghĩ đến con chứ. Cha con là còn phải thấy nhau. Thế dành cho em, thằng cháu em đâu làm được. Dan Nung berterima kasih kepada Taehwa telah membuat lakinya bahagia dengan membuat jadi wanita sempurna. Dan Taehwa menjawab dia tak butuh terima kasih, dia ingin lihat si kecil melebihi dari si Kan. Dan dia meminta Nung ingat dengan janji-janjinya dulu lur. Dia lihat Nung jauh berubah dan ingkar dengan janjinya. Nah nggak selesai berdebat akhirnya Nung ngalah. Dia nanya lur apa mau Taehwa. Dia bilang dia mau si kecil. Dan Nung akhirnya pasrah lur. Dia minta Taehwa mengambilnya besok hari. Dia akan memberinya. Dan Taehwa nampak menyesal dengan perkataannya lur. Dia kasihan dengan Nung. Akhirnya Taehwa meminta Nung memberikan mainan ini kepada si kecil ya lur. Anh không nhớ là anh hứa gì với tôi sao? Lúc ở chưa thấy mặt con nên anh hứa. Xin anh giữ im lặng. Hết im lặng được rồi. Phúc con anh không phải con thích ở ngoài chợ. Cầm về cho con. Cầm đi. Dan malamnya Nung bersama Kan main bareng si kecil lur di luar rumah mereka. Dan si Taehwa benar-benar males melihat kebahagiaan mereka setiap malam ya lur. Esok harinya si Taehwa kembali nekat lur. Dia datang ke rumah Nung dan memberikan baju yang dibelinya untuk si kecil. Dia memberikannya kepada si Kan lur. Dan Kan nampak sedikit heran kenapa dia membeli baju untuk si kecil. Nah ini menjadi pertanyaan kedua untuk si Kan setelah dia melihat Taehwa memegang kertas foto si kecil kemarin lur. Nah ternyata tujuan Taehwa ke situ bukan hanya itu saja lur. Dia menagih janji Nung kemarin ngasih si kecil kepada dirinya ya lur. Dan Taehwa pun mengatakan si kecil itu anak gue. Kalau lo nggak percaya tanya aja si Nung katanya lur. Maka dari itu terkejutlah si Kan. Dan Kan pun menanyakan siapa yang ngasih bibit kemarin kepadamu wahai si Nung. Dan Nung tak bisa menjawab. Dia langsung ngambil tuh bayi dan mengatakan setelah dipaksakan ya lur. Nung pun mengatakan ini adalah anaknya Kan dan juga anaknya Taehwa. Lah bingunglah si Taehwa lur. Marahlah dia. Dia hanya ingin Nung mengakui kalau si jabang bayi itu adalah anaknya dia ya lur. Dan suasana pun memanas akhirnya lur ketika Taehwa membongkar lagi rahasia dia dan Nung. Dimana dia mengatakan bahwa Nung yang mendatanginya. Jangan berpikir dia yang menggoda si Nung. Nah si Kan yang panas akhirnya mengancam si Taehwa dengan sajam ya lur. Dan dengan amarah pula si Taehwa ngotot mengatakan bahwa itu anaknya lur. Dan dia pun mengalah teratur lur. Melihat si Kan pegang sajam ya lur, dia pun pergi. Nah hubungan Kan dan Nung benar-benar sudah tak normal lagi semenjak itu ya lur. Karena semua sudah terbuka lebar lur. Suatu malam Nung pun menjelaskan dengan jujur sejujurnya lur bahwasanya dia tahu Kan merasakan bagaimana cintanya ke Kan dan dia yakin selama ini si Kan juga tahu bagaimana dia berusaha agar bisa buncit bersama Kan. Itu dilakukan karena cinta dan dia pun buncit oleh si Taehwa merupakan bukti cintanya juga ke si Kan ya lur. Itu dilakukan agar Kan bahagia dan bisa bangga sebagai seorang pria. Mendengar itulah Kan tersentuh lur. Dia pun memaafkan si Nung. Làm anh khổ sao? Nhiều lúc muốn bỏ đi. Bởi vậy, muốn anh được làm cha, muốn anh được hạnh phúc. Em và hạnh phúc là của anh. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana kilas balik masa lalu Taehwa ketika dia ditinggal bininya lur. Ini dia kisahnya lur, yang mana menunjukkan Taehwa suka main tangan dan oleh karena itulah Taehwa ditinggal sama anak bininya ya lur. Nah oleh karena bayangan masa lalunya itulah yang begitu traumatis ya lur. Akhirnya Taehwa membulatkan tekad menuju kemenangan lur. Dia ingin merebut sesegera mungkin si kecil dari si Nung ya lur. Dan Taehwa di sini mendatangi tempat karaoke lur. Dia menemui seseorang. Nah siapa dia? Namanya Mbak Wati lur. Dan Taehwa pun di sini meminta bantuan Mbak Wati untuk menjalankan misinya terhadap Nung lur. Apa itu misinya? Yaitu membuat malu Nung di depan orang banyak lur. Caranya Taehwa meminta Mbak Wati menghajar Nung di tengah pasar agar dilihat orang-orang. Dan dia meminta Mbak Wati menuduh Nung sebagai ibarat kate Nung itu merebut Taehwa dari Mbak Wati lur. Gitu loh. Dan esok pagi Nung pun akhirnya
di pasar ya lur sama Mbak Wati di depan keramaian pula, dan orang-orang pada melihat dan percaya bahwa Nung adalah pelakor lur. Nung pun malu minta ampun lur, dan Tehwa pun tiba-tiba saja datang sebagai pahlawan agar dapat citra baik dari orang-orang ya lur. Dan malamnya nampak Nung sudah babak wajahnya lur, dan dengan tabah Sikan mengobati sambil menggendong si kecil ya lur. Dan Nung di sini menceritakan semuanya dan kan tahu bahwa semua adalah sandiwara si Tehwa lur. Dia ingin lapor polisi, namun Nung kembali melarang. Dia takut kalau itu bukan kerjaan Tehwa ya lur, dan Tehwa gak akan ngamuk parah. Kan nampak pasrah lur, dia nggak sanggup bertetangga dengan Tehwa lagi kalau seperti ini. Dan malam itu Tehwa nampak bergelut hebat dengan Mbak Wati ya lur. Mereka merayakan keberhasilan mereka tadi siang lur. Nah di sini Mbak Wati minta Tehwa ngamainin dia lur, namun Tehwa nggak mau lur. Dia nggak mencintai Mbak Wati, dan Mbak Wati pun pasrah ya lur. Dan Tehwa ngasih duit ke Mbak Wati agar segera pergi, namun Mbak Wati tidak mau. Dia pengen bobok di sini lur. Dan di saat itu pula Nung menemukan kebenaran latar belakang dia dihajar sama Mbak Wati, karena esok harinya dia datang ke rumah Tehwa. Ternyata Mbak Wati masih di sana lur. Nung pun sempat mau pergi namun ditahan Tehwa lur. Nah disinilah pertengkaran hebat terjadi antara Nung dengan Tehwa lur. Nung menanyakan tindakan Tehwa mempermalukan dia seperti itu sehingga dia nggak berani ke pasar lagi. Dan dia juga menjadi tak yakin memberikan si kecil kepada Tehwa melihat tingkah laku Tehwa begini ya lur. Nah Tehwa pun menjadi emosi tingkat dewa lur. Anh Định ạ, làm nhục tôi như vậy chưa đủ sao? Anh nói anh muốn có con với tôi. Vậy anh muốn cái gì? Đừng có để anh nhai lại cái điệp khúc đó nữa. Quại lắm rồi. Thì làm sao anh thương con của anh được chứ? Dia pun dengan gaharnya menggapai si Nung, dan dia pun kakinya lur. Dan Nung mencoba melawan namun sia-sia saja lur. Dan Tehwa sempat mengampuni si Nung, dan Nung kembali lagi ngoceh-ngoceh ngatain nggak salah juga Tehwa ditinggalin sama anak bininya. Melihat temperamentalnya si Tehwa kayak gini katanya ya lur. Nah Tehwa pun kembali jadi-jadinya lur. Dan malamnya giliran Sikan pula yang datang menemui Tehwa, akan memohon dengan sangat agar Tehwa mempertimbangkan keputusannya untuk merebut si kecil. Kan meminta jangan pisahkan Nung dengan si kecil, dan kan berjanji akan merawat si kecil sebaik mungkin. Namun Tehwa tak peduli lur, dia ngotot ingin membawa si kecil bersamanya. Nah esok hari pagi-pagi Kan dan Nung mengambil keputusan berat lur, yaitu pergi dan memberikan si kecil ke Tehwa. Usai menaruh si kecil di rumah Tehwa yang tengah tertidur ya lur, Kan mengantar Nung ke tepi sungai terlebih dahulu. Namun Nung nggak bisa meninggalkan si kecil lur. Mereka pun kembali lagi dan mengambil si kecil, nggak jadi memberikannya ke Tehwa ya lur. Nah Nung menunggu Kan yang kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang mereka lur. Dan saat akan pergi tiba-tiba saja Tehwa Sikan dengan kayu lur. Dia pun pingsan dan Tehwa mengikatnya. Nah Nung yang duduk berdua sampai sore di tepi sungai tak melihat hilal kedatangan lakinya lur. Curigalah dia, pasti ada apa-apa ini. Nah karena hari sudah mulai gelap, Nung memilih untuk pergi sendiri dan meninggal lakinya. Toh nanti dia juga akan menyusul, pikirnya lur. Dan Tehwa mintakan segera ngasih si kecil kepadanya, dan Tehwa terus misalnya lur sampai si kecil dikasih ke dia. Dan hingga esok hari Kan juga tak menyusul si Nung ya lur. Dan Nung pun akhirnya kembali ke rumahnya siang itu untuk melihat kemana si Kan lakinya itu. Dan betapa terkejutnya Nung melihat lakinya telah terkapar lur. Dan di situ Tehwa mengancam kalau, dan Nung tampak takut banget ya lur. Si Kan benar-benar sudah lemes hari itu lur. Tôi sẽ trả công với anh. Em sẽ thấy đời còn khốn nạn. Anh nói em rồi, không trả con cho anh đó. Dan Nung meminta sedikit waktu ke Tehwa. Dia berkilah membawa si kecil berobat lur, dan dia sakit. Dan Nung meminta waktu seminggu merawatnya sampai sembuh, dan dia akan segera memberikan si kecil kepada Tehwa. Nah akhirnya dibebaskanlah si Kan ya lur sama si Tehwa. Dan terlihat Nung memberikan sirup bodrek kepada bayinya agar sembuh lur. Ternyata dia benar-benar sakit, dan Tehwa harus memperhatikan untuk mengawasi dari rumahnya. Kalau mereka berani pergi maka selesai semuanya ya lur. Nah siang itu pergilah si Kan untuk membeli obat yang baru lur. Dan Tehwa memperhatikan Kan meninggalkan Nung bersama si kecil di rumah. Nah Nung pun ke belakang sebentar mengambil minum lur. Tiba-tiba saja saat dia kembali ke rumah, si kecil udah nggak ada di ayunannya lur. Terkejutlah Nung, dia memanggil lakinya si Kan, dan Nung juga memanggil si Tehwa. Dia meminta kedua pria yang punya andil dalam hidupnya itu untuk mencari si kecil. Dan parahnya Tehwa dan Kan malah saling tuduh lur. Kan bilang Tehwa menyembunyikan si kecil, sementara Tehwa sibuk mencari si kecil dan mengacukan tuduhan Kan. Dan mereka sama-sama bilang si kecil itu anak mereka ya lur. Dan Nung hanya bisa menangis doang di luar rumah meratapi kesalahannya ya lur.
Akhirnya pertarungan kelas bulu antara Teh Hoa versus Sikan berakhir imbang lur, usai mereka kecebur ke sungai lur, di mana mereka sama-sama babak belur dan Teh Hoa tinggal di rumahnya sementara kan balik ke rumahnya pula lur. Usai bertarung dan saat Teh Hoa tengah istirahat kecapean, tiba-tiba saja Enung mengangkat lemari rumahnya dan ternyata dia menyembunyikan si kecil di belakang lemari. Ini semua akal-akalan Enung ya lur, dan melihat itulah betapa senangnya Sikan ya lur, ternyata dia sudah seuzon sama si Teh Hoa. Sementara itu Enung dengan berbisik meminta Kan mengatur rencana untuk kabur lur, dan mereka membuat kesepakatan malam ini menunggu Teh Hoa tidur ya lur. Dan malamnya betapa ngamuknya si Teh Hoa melihat Kan telah memindahkan rumah mereka lur. Dia pun mengejar lewat darat hingga akhirnya Teh Hoa bisa mengejar mereka lur. Dia pun berhasil masuk ke rumah dan Teh Hoa mendapatkan Enung bersama si kecil di dalam rumah itu ya lur. Dan langsung saja si Enung lur, emosinya benar-benar udah sampai ubun-ubun kali ini ya lur. Dan mendengar teriakan Enung masuk pula si Kan lur, hingga akhirnya mereka pun bertarung kembali berdua lur. Dan kali ini pertarungan mereka benar-benar dahsyat lur, nggak jauh beda dengan duel Khabib sama McGregor ya lur. Sama-sama ahli gelut mereka, dan pada akhirnya Kan pun KO lur, dia terkapar pingsan dan Enung membantunya sambil memohon ke Teh Hoa jangan habisi si Kan lakinya itu lur. Bukannya mengiba melihat Enung menangis-nangis memohon gitu lur, malah dia pula si Enungnya sampai Enung tersudut ya lur. Dan melihat si Kan sudah tersadar, Teh Hoa menghampirinya, dia kembali dan kali ini nahas nasib Kan lur, karena dia mate ya lur. Dan di saat itulah melihat lakinya mate, entah dari mana Enung mendapatkan kekuatan Thanos lur. Dia terbangun dari pingsannya dengan sebatang ubi kayu, dia memukul si Teh Hoa lur, hingga akhirnya Enung berhasil membuatnya mate juga lur. Akhir cerita Kan dan Teh Hoa sama-sama mate ya lur. Semenjak malam itu pula Enung pun secara resmi dan sah dilantik Pak Kades Jatimukmur dengan status barunya yaitu Jande lur. Dan film ini pun akhirnya tamat. Ulasan filmnya seperti ini lur, seperti ceritanya yang menceritakan pasangan laki bini yaitu si Enung yang diperankan oleh Din Nung dan lakinya si Kan yang diperankan oleh Hui Kan, hidup di desa Langa di atas bantaran sungai. Nah, film ini pun secara langsung mengambil lokasi syuting di desa tersebut lur, sesuai dengan cerita filmnya ya lur. Jadi latar filmnya benar masuk dengan cerita lur. Ide ini membuat filmnya terlihat bagus ya lur. Langsung dengan lokasi ceritanya lur. Di paruh pertama film ini sang sutradara si Lui Huin memberikan sentuhan pahit dalam kehidupan Enung dan lakinya, yang mana mereka mendapat banyak tekanan psikologis oleh karena belum punya baby ya lur, dan yang mengejek bahkan teman dan saudaranya sendiri ya lur. Nah, ini agak beda dengan kebanyakan film lur yang lebih memilih sentuhan bahagia di awal cerita ya lur. Dan di pertengahan film ini si sutradara merubah haluan ceritanya lur. Menurut gue dia merubah terlalu cepat dari sentuhan pahit ke arah yang sedikit dibilang thriller ya lur, dimana si Enung seseorang yang merupakan suruhan Teh Hoa lur. Dan ini sangat dramatis sekali ketika Teh Hoa datang menyelamatkan Enung bak pahlawan lur. Dan pada ending film thriller bercampur dengan action, suasananya lur nampak semakin menjadi-jadi, yang mana terjadi pertarungan antara Teh Hoa dan Kan ya lur. Sedikit yang menjadi pertanyaan gue lewat cerita film In the Name of Love ini adalah karakter cerita yang hampir 30% mengandung thriller dan action, namun sang sutradara sama sekali tak menggambarkan adanya pihak ketiga atau pihak keamanan dalam cerita, baik itu polisi atau mungkin pihak penengah yang mengimbangi konflik yang menjadi solusi permasalahannya ya lur. Pak RT mungkin Pak Kades bisa juga ya lur, namun tak ada mereka di sini, seolah daerah ini seperti hutan belantara yang nggak ada hukumnya di sana ya lur. Mungkin itu bisa dijadikan sedikit catatan dari sisi ceritanya ya lur. Dan ternyata film ini tak memiliki sistem mic and sound yang baik lur. Kenapa begitu? Mungkin nanti kalian bisa nonton film seutuhnya. Di beberapa scene sangat jelas sekali kekurangan tersebut, yang mana dialog-dialog yang diucapkan tak begitu jelas. Noise masih sangat kasar sekali dari soundnya ya lur, terutama suara angin di sekitar sungai lur. Dan keluhan ini bukan hanya gue lur, karena pada pemutarannya di Toronto International Film Festival tahun 2012, dan itu terlihat dari komentar penonton di channel YouTube Chung Trai Ngiem yang meliput pergelarannya ya lur, semua mengeluh adanya noise di soundnya lur. Jadi dialognya pada nggak jelas. Kesimpulannya adalah film ini menurut gue cukup menghibur lur jika kalian ingin mengisi waktu, namun untuk menikmati sebuah film gue kira jangan. Dan kalau diminta kasih penilaian, mungkin gue bisa kasih 5 dari skala 10 sempurnanya. Film ini pun memberi pesan kepada kita semua bahwa banyak orang dalam tekanan psikologis berusaha mencari pembenaran untuk sesuatu kesalahan yang telah dilakukannya. Kita selalu berpikir singkat untuk menyingkirkan sesuatu saat dalam tekanan itu, seperti Enung yang tak kuat dengan hujatan orang-orang memilih jalan singkat agar keluarganya tak malu di dalam masyarakat ya lur, dengan meminta Teh Hoa memberinya buah hati lur.
dan resikonya adalah 2 nyawa melayang ya lur. Hati-hati dengan perasaan, selalu jaga pikiran lur. Oke lur, saatnya gue ciao.